Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat datang pada sesi pengajaran kali ini. Jadi kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami minta tolong sekali lagi Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus tolong kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam seluruh pemahaman akan kebenaran, kami berani memutuskan tiap-tiap hari untuk taat kepada Tuhan. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Baik, mari Bapak Ibu saya ajak kita bersama-sama untuk buka di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat. Saya akan baca untuk saudara dan juga untuk saya, start dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Judul perikopnya adalah Jangan Melupakan Tuhan Dalam Perencanaan. Mari saya baca. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Mari, saudara kembali bersama dengan saya di ayat yang ke-13. Sebenarnya begini Bapak Ibu, apa yang tertulis pada ayat 13 itu tidak ada yang salah. Sebab begini, saudara dan saya dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, harusnya kita ini dikenal sebagai orang-orang yang terbiasa menyusun rencana. Kita tidak seharusnya menjalani sebuah kehidupan dengan konsep mengalir. Sebab begini, Tuhan yang saudara dan saya sembah bukan Tuhan yang mengalir. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang terbiasa menyusun perencanaan, lalu mengerjakan apa yang dia rencanakan itu satu langkah demi satu langkah. Salah satu contoh yang kita bisa lihat tentang Tuhan yang terbiasa berencana dan bukan Tuhan yang mengalir, saudara bisa cermati kitab Kejadian pasal yang pertama. Di situ Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan bekerja pada hari pertama itu berbeda dengan pekerjaan Tuhan di hari yang kedua. Sampai kepada hari terakhir dia bekerja. Itu bekerja berdasarkan rencana. Jadi mari saya ulang kepada kita bersama, kita harus tiba kepada sebuah pemahaman bersama bahwa hidup harus berencana. Saudara dan saya harus susun rencana apa saja yang berkaitan dengan hidup kita hari ini, yang berkaitan dengan kehidupan kita besok, dan yang juga berkaitan dengan kehidupan kita sampai kepada masa depan. Ayat 13, tidak ada yang salah. Nah, mari kita lihat kepada ayat yang ke-14. Ini yang Alkitab bilang.
Ini realita yang saudara dan saya perlu sadari, berkaitan dengan kemampuan kita untuk menyusun rencana dalam kehidupannya kita. Di ayat 14, Yakobus berupaya untuk menjelaskan, saudara dan saya bebas bikin rencana, tetapi ada kesadaran-kesadaran inti yang saudara dan saya harus bangun dalam kehidupan kita. Kesadaran inti yang ayat 14 berupaya Yakobus komunikasikan buat kita adalah begini, kita ini punya kehidupan itu sama seperti uap. Sebentar saja kelihatan dan kemudian lenyap, Alkitab bilang. Lalu Yakobus juga bilang gini, kamu tuh nggak tahu apa-apa tentang hari esok. Dengan kata lain kan Alkitab lagi beritahukan kepada saudara dan saya bahwa kita boleh berencana, tetapi saudara dan saya harus paham betul, kita ini penuh dengan limitasi. Kita ini penuh dengan seluruh bentuk keterbatasan. Nah, Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang unlimited, Tuhan yang tidak terbatas. Ini yang harus kita ingatkan terus-menerus di dalam pemahaman kita. Sebab ternyata begini, dalam seluruh perencanaan yang kita buat, saudara dan saya harus tahu bahwa kemampuan kita untuk melihat hari besok itu terbatas. Kita butuh Tuhan yang tidak terbatas dalam melihat hari. Jelas-jelas kita tahu, bahkan sampai kepada 1000 tahun ke depan pun, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Nah, karena kita bahkan nggak tahu tentang hari besok, dan kehidupan kita hari ini adalah kehidupan sementara, yang nantinya akan berlanjut kepada sebuah kehidupan yang sebenarnya, yaitu di dalam kekekalan, baiklah saudara dan saya berhenti mengandalkan begini Pak, Ibu, mengandalkan kecerdasan diri sendiri, berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri, berhenti mempercayai bahwa kita sangat berpengalaman dan tidak ada yang bisa membatasi kita dalam mengerjakan sebuah rencana, berhenti mempercayai bahwa kita bisa segala sesuatu tanpa kehadiran Tuhan. Ingat baik, waktu saudara dan saya meyakini bahwa kita kuat, percayalah, kita nggak sekuat yang kita bayangkan. Waktu saudara dan saya meyakini bahwa harta kita bisa tolong, percayalah, harta kita tidak sebanyak itu dan tidak sebesar itu dalam persoalan menolong kita. Waktu saudara dan saya mempercayai kekuatan dari pengalaman kita, ketajaman kita, kemampuan kita dalam menimbang segala sesuatu, percayalah, kita nggak sehebat itu. Sebab Alkitab dengan jelas berkata kepada saudara dan saya bahwa hari besok pun kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya di dalam seluruh perencanaan yang saudara dan saya harus putuskan untuk susun atau buat dalam hidupnya kita harus paham betul bahwa dalam perencanaan ini pun kita butuh Tuhan. Tuhan yang memahami hari esok. Tuhan yang kehidupannya itu long lasting, tidak terbatasi oleh maut. Tuhan yang memahami jelas langkah-langkah kehidupan kita sampai ke depan. Nah, ini juga yang saudara dan saya harus pahami. Hidup kita di bumi terbatas. Jadi kalau toh kita mau bikin perencanaan, pertimbangkan ini dengan baik. Perencanaan yang saudara dan saya buat harusnya berbicara untuk apa ya? Untuk mempertahankan kehidupan kita sampai kepada kekekalan. Saudara dan saya tidak bisa menyusun sebuah rencana yang hanya bisa dikerjakan hari ini dan tidak membawa dampak apapun sampai kepada kekekalan. Justru sebaliknya, waktu saudara dan saya membuat rencana berkaitan dengan apa saja dalam hidupnya kita. Perencanaan yang berkaitan dengan keluarga kita, perencanaan yang berkaitan dengan pekerjaan kita, dengan usaha yang kita bangun, dengan apa saja, you name it. Saudara dan saya harus mulai berpikir pada titik ini. Saya nggak hidup cuman hari ini. Saya hidup sampai kepada kekekalan. Perencanaan yang saya buat tidak bisa hanya perencanaan yang berdampak buat saya sampai kepada hari ini saja. Perencanaan yang saya buat harusnya merupakan sebuah perencanaan yang akan memberikan kepada saya dampak sampai kepada kekekalan. Makanya mengapa kalau saudara perhatikan di ayat 15, Yakobus akhirnya berkata begini, sebenarnya kamu harus berkata di dalam seluruh perencanaan yang kita buat, ingat, berencanalah. Kalau saudara dan saya memutuskan untuk hidup mengalir saja, kita akan menjadi orang-orang yang tidak memaknai waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi berencanalah. Tetapi ini yang Yakobus bilang, saya ulang ya, 1, kamu limit, kamu terbatas. 2,
Hari ini kamu hidup dan sebentar kemudian kamu akan meninggalkan kehidupan di bumi, lalu berhadapan dengan kehidupan di dalam kekekalan. Jadi kamu harus berpikir bahwa rencana yang kamu buat hari ini berdampak sampai kepada kekekalan. Sampai di situ, lalu di ayat 15 ini yang Yakobus bilang, sebenarnya waktu kamu membuat perencanaan, kamu tuh harus berkata begini, jika Tuhan menghendakinya, dua hal yang akan terjadi dalam hidupnya kami. Satu, kami akan hidup. Dua, kami akan berbuat ini dan itu. Nah, landaskan seluruh perencanaan kepada statement ini, jika Tuhan menghendakinya. Mari kita lihat, kata menghendakinya itu kalau di dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, itu menggunakan kata telo. Apakah telo? Menghendakinya? Alkitab mengajarkan buat kita begini, kata menghendakinya itu berarti begini, jika Tuhan menikmatinya. Jika yang saya rencanakan ini, Tuhan bisa nikmati. Jika yang saya rencanakan ini, bisa bikin Tuhan senang. Jika yang saya rencanakan ini, Tuhan menyukainya. Nah, sekarang kan pertanyaannya begini. Bagaimana saudara dan saya bisa menyusun sebuah rencana berkaitan dengan hidupnya kita yang ternyata pada akhirnya begini, Tuhan bisa nikmati, Tuhan senang mendengarnya atau bahkan melihatnya, Tuhan suka dengan apa yang kita rencanakan. Sederhana Bapak Ibu, seluruh perencanaan yang berbasis kepada kebenaran pasti dinikmati oleh Tuhan. Seluruh perencanaan yang saudara dan saya buat, selama itu tidak keluar dari rambu-rambu atau pagar kebenaran di dalam hidupnya kita, maka apapun rencana yang kita bangun, itu pasti dapat dinikmati oleh Tuhan. Nah, apakah kata telo atau menghendakinya? Pengertian yang kedua adalah begini, segala sesuatu yang ada di dalam pikirannya Tuhan dan juga ada di dalam tujuannya Tuhan. Makanya tadi saya bilang kepada saudara bahwa saudara dan saya harus bikin perencanaan, tetapi rencana apapun yang saudara dan saya buat haruslah merupakan rencana yang Tuhan bisa nikmati, Tuhan disukakan, dan Tuhan senang. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melakukannya? Cermati saja, karena ternyata semua perencanaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah semua perencanaan yang sesuai dengan isi Tuhan berpikir dan juga sesuai dengan Tuhan punya tujuan. Seperti yang tadi dari awal saya sudah bilang kepada saudara, semua pikiran Tuhan kita bisa baca di dalam firman-Nya. Semua tujuan Tuhan kita juga bisa temukan di dalam firman-Nya. Makanya sangat penting bagi saudara dan saya untuk mengakar di dalam firman, di dalam kebenaran yang Tuhan wahyukan kepada kita dari satu hari ke satu hari. So, pada waktu saudara dan saya terbiasa merenungkan firman Tuhan, lalu kita mengakar di dalam kebenaran, maka saudara dan saya akan paham betul secara natural apa yang Tuhan akan setujui, karena hal ini bersejalan dengan Tuhan punya isi berpikir dan juga bersejalan dengan Tuhan punya tujuan. Makanya semua orang yang takut kepada Tuhan akan menjadi orang-orang yang menyusun rencana, dan semua rencana yang kita bangun adalah rencana yang pasti Tuhan akan nikmati. Semua rencana yang kita bangun tidak pernah akan menyimpang dari kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kebenaran yang merupakan isi berpikir Tuhan dan juga merupakan tujuan Tuhan. Nah, begini Pak, Ibu, kata menghendakinya atau telo, pengertian yang berikutnya adalah begini. Tuhan menolong, dan kemudian Tuhan akan menyelesaikan apa yang kita mulai. Berarti Alkitab bilang, susunlah rencana berkaitan dengan seluruh aspek kehidupannya kita. Tapi perhatikan, rencananya kita tidak boleh menyimpang dari kebenaran. Tidak boleh menyimpang dari Tuhan punya cara berpikir, tidak boleh menyimpang dari Tuhan punya tujuan. Pada waktu saudara dan saya melakukannya, ini yang Alkitab bilang, Tuhan bukan cuma senang dengan rencananya kita, Dia bukan cuma menikmati apa yang kita rencanakan, tetapi rupa-rupanya ini yang Alkitab bilang, Tuhan akan turun tangan. Dia akan menolong saudara dan saya, sehingga apapun yang kita mulai di dalam perencanaan kita, Tuhan akan menolong kita sampai apapun yang kita rencanakan yang tidak menyimpang dari kebenaran, itu terselesaikan. Kita bisa ada pada posisi achieve segala sesuatu yang kita rencanakan dalam hidupnya kita. Amin. Nah, begini,
Alkitab bilang, kalau seluruh perencanaan yang saudara dan saya buat adalah perencanaan yang bersejalan dengan Tuhan punya kehendak, maka dua hal bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Satu, kita akan hidup. Dua, kita bisa berbuat ini dan itu. Karena Tuhan terlibat dalam perencanaan kita. Sekarang mari kita lihat. Kata hidup di situ Bapak Ibu diambil dari kata Ibrani zau. Zau itu kan artinya adalah begini, kamu akan bisa menikmati kehidupan yang sebenarnya. Berarti Alkitab bilang, seluruh perencanaan yang saudara dan saya buat, dan ternyata itu menyimpang dari pikiran Tuhan, tujuan Tuhan, menyimpang dari kebenaran, sehingga tidak menyukakan Tuhan punya hati, akan membuat saudara dan saya tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan yang sebenarnya. Saudara lihat saja, ada banyak orang punya kecerdasan, ada banyak orang memiliki kekuatan sumber daya di dalam hidupnya mereka, ada banyak orang memiliki kelimpahan harta benda, ada banyak orang memiliki banyak sekali pengalaman, tetapi perhatikan, banyak orang pula mengalami yang disebut dengan emptiness, kosong di dalam. Tidak bisa menikmati kehidupan yang sedang Tuhan percayakan kepada kita. Secara ini yang Alkitab ajarkan. Pada waktu Tuhan mempercayakan kepada saudara dan saya hidup, lalu kemudian kita hidup di dalam kebenaran, kita tidak menyimpang dari tujuan Tuhan, pikiran Tuhan, rambu-rambu yang Tuhan ajarkan kepada kita bersejalan dengan kebenaran firman Allah, maka apapun yang saudara dan saya rencanakan, Tuhan menolong sehingga selesai. Nah, inilah yang akan membuat saudara dan saya dapat ditemukan sebagai orang-orang yang dapat menikmati kehidupan dan kehidupan yang sebenarnya. Amin. Apakah zau? Zau itu artinya adalah begini, sebuah kehidupan yang benar, sebuah kehidupan yang aktif, sebuah kehidupan yang efisien, sebuah kehidupan yang kuat, sebuah kehidupan yang penuh dengan esensi dan penuh dengan etika. Kita tidak akan bermain hal aksesoris Bapak Ibu. Yang kita akan pikirkan, yang kita renungkan, yang kita rencanakan adalah hal-hal yang esensi, yang tidak menyimpang dari kebenaran. Berarti Alkitab lagi bilang, kalau kamu bikin perencanaan, dan perencanaannya keluar dari Tuhan punya tujuan, dari Tuhan punya pemikiran, dari Tuhan punya kebenaran, maka jelas-jelas ini yang Alkitab berupaya beritahukan kepada saudara dan saya. Kita tidak akan pernah menikmati kehidupan kita yang sebenarnya. Hidup kita tidak akan menjadi sebuah kehidupan yang efisien. Hidup kita tidak akan menjadi kehidupan yang efektif. Kehidupan kita tidak akan dikenal sebagai sebuah kehidupan yang benar. Saudara dan saya tidak akan memperoleh kekuatan yang ilahi untuk menjalani kehidupan. Lalu begini, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang mengerjakan hal aksesoris saja, sehingga pada akhirnya kita juga dikenal sebagai orang-orang yang menjalani kehidupan tanpa etika. Coba. Makanya kenapa Yakobus bilang, kalau saya mau bikin perencanaan, saya harus berbasis kepada apa yang Tuhan kehendaki. Supaya kemanapun saya pergi, di mana saja saya berada, waktu saya menyusun rencana dan menjalankan rencana, yang saya tahu adalah bahwa achievement itu akan menjadi cerita saya, Tuhan turun tangan untuk melakukan pertolongan. Dan siapapun yang menilai bagaimana kita hidup, yang menilai bagaimana kita menjalankan kita punya rencana, seperti rencana yang bersejalan dengan kebenaran, mereka akan melihat bahwa kehidupan kita menjadi sangat efisien. Kita akan menjadi orang-orang yang sangat menghargai waktu. Kita tidak akan buang waktu untuk mempersoalkan hal-hal receh. Saudara dan saya tidak akan membuang waktu kita membicarakan hal-hal yang tidak akan menggiring kita kepada sebuah pencapaian yang inti. Saudara dan saya akan sangat dikenal sebagai orang-orang yang memiliki kehidupan yang sangat esensial, lalu kemudian kemanapun kita pergi, orang akan kenal kita sebagai pribadi yang sangat beretika dalam apapun yang kita rencanakan, atau bahkan dalam apapun yang sedang saudara dan saya kerjakan. Amin. Nah, kata hidup di situ juga, zau, itu artinya adalah begini, sebuah kehidupan yang berkualitas dalam karakter dan juga dalam moral. Berarti kan ini yang Alkitab bilang, semua orang yang berencana dengan berbasis kepada pertimbangan, ini Tuhan kehendaki nggak? Ini sesuai dengan Tuhan punya pikiran nggak? Ini sesuai dengan Tuhan punya tujuan nggak? Ini melanggar kebenaran nggak? Saudara, orang-orang yang kayak gini, jelas-jelas Alkitab bilang, mereka akan hidup. Mereka akan dikenal sebagai orang-orang yang sangat berkualitas dalam karakter dan moral. Coba,
Berarti kan kita akhirnya memahami bahwa waktu saudara dan saya membuat perencanaan dan kita tidak mempertimbangkan ini Tuhan kehendaki enggak. Biasanya perencanaan yang kita buat akan merupakan perencanaan yang menyimpang dari kebenaran. Kalau semua orang terbiasa membuat rencana yang menyimpang dari kebenaran, saudara cermati saja. Karakter mereka pasti tidak berkualitas, moralnya mereka pasti tidak berkualitas. Sebab Tuhan punya pertimbangan, kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita bukan menjadi prioritas pertimbangan utama kita. Makanya Yakobus bilang, kalau kamu berencana sesuai dengan Tuhan punya kehendak, yang terjadi adalah kamu akan dikenal sebagai orang yang memiliki kualitas karakter dan juga kualitas dari moral itu sendiri. Amin. Lalu kemudian ini yang Yakobus bilang, kamu bukan hanya akan hidup, tetapi kamu akan bisa berdiri untuk berbuat ini dan berbuat itu. Ayat 15, apakah kata berbuat? Kata berbuat kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata poieo. Apakah poieo? Berbuat itu sama dengan begini, melakukan segala sesuatu dengan benar. 2, menghasilkan segala sesuatu di dalam kebenaran. Berarti kan Alkitab bilang, semua orang yang bikin rencana dan yang tidak menyimpang dari Tuhan punya kehendak, biasanya mereka akan bisa hidup, tapi waktu mereka mengerjakan sesuatu, apapun yang mereka kerjakan, itu pasti benar. Dan dari hasil pekerjaan benar, mereka akan selalu memberikan hasil kebenaran itu sendiri, gitu. Jadi rencananya udah benar, maka hasilnya akan benar pula. Kalau rencananya salah, maka hasilnya akan salah pula. Makanya kenapa Yakobus bilang, prioritas utama adalah pertimbangkan, ini Tuhan kehendaki atau enggak? Pertimbangkan, ini berdampak buat saya sampai kepada kekekalan enggak? Pertimbangkan, ini menyimpang dari jalur kebenaran enggak? Kalau sampai ini tidak menyimpang dari jalur kebenaran, maka serta-merta ini yang akan kita tahu akan terjadi dalam hidupnya kita. Tuhan pasti tolong kita. Saudara dan saya pasti akan ditemukan sebagai orang yang sangat berkualitas dalam kehidupan. Saudara dan saya pasti akan achieve something dalam hidupnya kita. Dan apapun yang kita hasilkan, itu akan selalu berkaitan dengan sebuah kebenaran. Karena waktu kita bikin perencanaan kita benar, Bapak Ibu. Amin. Begini, kalau saudara tanya, contoh dari sebuah perencanaan yang benar, sederhana saja. Waktu orang menyakiti kita, lalu kita duduk diam, kita merenungkan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Lalu di dalam perencanaan ini yang kita putuskan. Dia bikin jahat sama saya, so be it. Tapi ini keputusan, ini perencanaan yang akan saya kerjakan berkaitan dengan kejahatan yang telah dia lakukan untuk saya. Rencana saya adalah saya akan membalas kejahatannya dengan kebaikan. Tahukah saudara bahwa perencanaan ini adalah perencanaan yang tidak mungkin menyimpang dari Tuhan punya kehendak. Perencanaan ini akan membuat pada akhirnya Tuhan melepaskan kekuatan ilahinya untuk saudara dan saya, menolong kita supaya pada akhirnya kita berhasil membalas kejahatan dengan kebaikan. Sehingga pada akhirnya, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang sangat menikmati kehidupan. Kita tidak mengalami yang disebut dengan tuduhan hati nurani karena kita menyimpang dari kebenaran. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang free indeed. Karena kebenaran itu memerdekakan kita. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan dalam keadaan bersih, lurus, murni, tangannya kita bersih, hidupnya kita akan dikenal sebagai sebuah kehidupan yang sangat beretika, karakter kita akan dikenal sebagai karakter yang sangat berkualitas, kita akan dikenal sebagai orang-orang yang hanya terfokus kepada hal-hal yang inti saja, lalu kemudian yang terjadi adalah rencana benar kita akan selalu memberikan hasil benar untuk kehidupan saudara dan saya. Saya seringkali berbicara kepada orang-orang yang ada di dekat saya. Ketika orang menyakiti kita, jangan balas dengan kejahatan. Tetaplah putuskan untuk hidup di dalam kebenaran. Sebab begini, buah
itu akan selalu berbicara di bagian akhir. Pada waktu saudara dan saya memutuskan untuk merencanakan hidupnya kita harus merupakan sebuah kehidupan yang benar, perencanaan itu akan ditolong oleh Tuhan sehingga berhasil. Hasil-hasil ilahi itu akan kita capai dalam kehidupan. Buah yang kita hasilkan dari perencanaan benarnya kita, itu akan membela kita di masa depan, bahkan akan membela kita di dalam kekekalan. Makanya mengapa tadi saya bilang kepada saudara, kalau mau bikin perencanaan yang akan berdampak sampai kepada kekekalan dalam hidupnya kita. Contoh yang lain, kalau misalnya kepada saudara dipercayakan oleh Tuhan untuk memiliki sebuah usaha tertentu, lalu saudara memiliki orang-orang yang bekerja untuk saudara, karyawan, staf, dan seterusnya yang saudara punya. Nah, begini, waktu saudara menyusun rencana, jangan pernah menyusun rencana untuk begini, menindas mereka, merampas haknya mereka, mencuri bagian yang merupakan miliknya mereka. Itu yang disebut dengan perencanaan yang tidak berbasic kepada Tuhan punya pikiran, Tuhan punya tujuan. Rencana apapun yang saudara rencanakan itu tidak akan pernah mendapat pertolongan dari Tuhan. Cepat atau lambat, saudara dan saya akan memakan buah yang pahit. Apapun yang kita rencanakan, selama itu adalah kejahatan, itu tidak akan dapat memberikan pembelaan kepada kita dalam kehidupan berkaitan dengan kekekalan. Coba, ini yang saudara dan saya perlu pertimbangkan. Jangan pernah merencanakan segala sesuatu yang menyimpang dari kebenaran. Contoh yang lain, kalau misalnya kepada saudara dipercayakan pabrik tertentu, semua pabrik memiliki limbah. Jangan pernah berencana untuk begini, buang limbah sembarangan, rusak ekosistem, rusak orang-orang atau komunitas atau kehidupan sosial yang ada di sekeliling pabrik. Tanpa berpikir untuk begini, menyusun perencanaan, menampung dan mengelola limbah dengan benar, supaya pada akhirnya ekosistem yang ada di sekeliling pabrik saudara itu terjaga dengan baik. Kalau rencana saudara benar, percayalah, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada saudara dan saya, sehingga apapun yang kita rencanakan itu bisa berhasil. Dan semua rencana baik dan rencana benar yang saudara dan saya susun, itu akan menolong kita sampai kepada kekekalan. Tetapi pada waktu saudara rusak kehidupan orang lain dengan perencanaan yang saudara buat, hanya karena orientasi untuk mendapat untung lebih banyak, hari ini mungkin kita senang, tetapi percayalah, seluruh rencana yang menyimpang dari kebenaran yang telah kita buat, saya ulang, tidak akan pernah membela kita di dalam kegagalan. Kalau mau bikin rencana, pertimbangkan dengan baik. Jangan cuman untuk kesenangan hari ini, pertimbangkan ini. Rencana saya akan mendatangkan untung buat saya sampai kepada kekekalan. Rencana saya akan menghasilkan buah-buah baik yang pada akhirnya saya akan bawa kepada Tuhan di dalam kekekalan nantinya. Nah, ini yang saudara dan saya perlu untuk mengerjakannya dalam hidupnya kita. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-16. Alkitab berkata, "Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah." Begini, Bapak Ibu, kita ini limit. Tuhan unlimited. Tuhan tidak terbatas. Kalau mau minta nasihat, kalau mau minta tuntunan, kalau mau minta arahan, kalau mau minta kekuatan untuk bisa mengerjakan perencanaan sampai berhasil, maka mintalah dari Tuhan. Secara ini yang Yakobus bilang, waktu orang tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat dari pertimbangannya kita, waktu kita menyusun rencana, biasanya yang akan terjadi adalah begini, orang akan lebih condong memegahkan diri sendiri di dalam congkak. Lalu Yakobus bilang, kalau kamu memegahkan diri sendiri di dalam kamu punya congkak, kamu sedang melakukan sebuah kesalahan. Sudah? Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini, apakah memegahkan diri? Memegahkan diri itu artinya dalam bahasa Yunani menggunakan kata alasoneia. Alasoneia, memegahkan diri itu artinya begini, percaya kepada kekuatan sendiri. Percaya
kepada sumber daya diri sendiri. Jadi pertimbangan kita sudah bukan tentang Tuhan. Pertimbangan kita adalah saya kuat. Saya punya sumber daya. Sumber daya saya dan kekuatan saya bisa menolong saya. Nah, Yakobus bilang, ini salah. Sudah? Apakah memegahkan diri atau alasoneia? Pengertian yang kedua adalah begini. Menghina dan melanggar hukum ilahi juga melanggar hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Makanya tadi saya bilang kepada saudara, jangan tindas orang kecil. Jangan rampas haknya orang. Jangan. Ternyata ini yang Alkitab bilang. Waktu kamu memegahkan diri, atau lebih tepatnya, waktu kamu menghina hukum, waktu kamu melanggar hukum ilahi, dan kamu juga melanggar hukum yang membela hak-hak manusia, nah, hak asasi manusia, nah, Yakobus bilang, kamu sedang melakukan sebuah kesalahan. Lalu, apakah memegahkan diri atau alasoneia? Pengertian yang ketiga adalah begini, waktu kamu percaya kepada stabilitas dunia ini. Bapak Ibu, tidak ada yang stabil dalam dunia. Alkitab berkata bahwa langit itu bisa digoncang, bumi juga bisa digoncang, sampai tinggal tetap apa yang tidak tergoncang. Apakah yang tidak tergoncang dalam hidupnya kita? Kebenaran yang telah mengakar dan berubah menjadi keyakinan dalam hidupnya kita. Cuma itu aja yang gak bisa bergoncang. Semua realita dunia ini pasti bergoncang. Nah, Alkitab bilang, kalau kamu percaya kepada stabilitas dunia ini, kalau kamu percaya bahwa dunia nggak akan bergoncang, lalu menggantungkan kepercayaanmu kepada stabilitas dunia ini, Yakobus bilang, kamu salah. Segala sesuatu akan bergoncang, Bapak Ibu. Pasar dunia akan naik, akan turun, fluktuatif. Tidak ada yang stabil, tidak ada kestabilan dalam dunia. Makanya kenapa Yakobus bilang, kalau kamu memegahkan diri, kamu salah. Apakah salah di situ? Salah di situ poneros. Salah itu sama dengan kamu jahat. Kamu bikin rencana dan kamu bergantung kepada kamu punya kekuatan pribadi, kamu jahat. Kamu bikin rencana dan kamu langgar hukum kebenaran atau hukum ilahi, kamu jahat. Kamu bikin perencanaan dan kamu langgar hukum yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, kamu jahat. Kamu bikin perencanaan, lalu kemudian begini, kamu bergantung kepada stabilitas dunia, kamu jahat. Jahat saja? Tidak. Kamu memiliki poneros, salah atau poneros, itu artinya adalah begini, kamu memiliki karakter yang tidak beretika. Bayangkan. Makanya tadi kan dari awal saya bilang kepada saudara, semua orang yang melakukan perencanaan dengan kehendak Tuhan sebagai pertimbangan utama akan menjadi orang-orang yang sangat teruji dalam karakter, kualitas karakter, dan juga kualitas moral. Mainannya kita, Pak, Ibu, etika. Tetapi orang-orang yang bikin perencanaan tanpa mempertimbangkan kehendak Tuhan sebagai prioritas utama, biasanya adalah orang-orang yang karakter dasarnya tidak beretika. Itu Alkitab ajar. Sekarang pilihan ada pada kita. Saudara dan saya mau dikenal sebagai orang-orang yang beretika atau tidak? Saudara dan saya mau dikenal sebagai orang-orang yang mampu menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita di bumi dan sampai kepada kekekalan atau tidak? Saudara dan saya mau dikenal sebagai orang yang achieve anything in life karena Tuhan mendatangkan pertolongan kepada kehidupan kita, karena apapun yang kita rencanakan adalah segala sesuatu yang tidak bersimpangan dari kehendak Tuhan. Kalau pilihan kita adalah pilihan yang benar, maka hasil apapun yang saudara dan saya akan capai, Alkitab sudah bilang, kita akan mencapai hasil benar dalam hidupnya kita. Tetapi, waktu saudara dan saya bikin perencanaan salah, jelas-jelas ini yang Alkitab bilang, kamu jahat, kamu tidak beretika, kamu tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, lalu yang akan terjadi adalah, kamu tidak akan pernah bisa menikmati hasil baik sampai kepada kekekalan. Pilihan selalu ada pada kita. Amin. Nah, makanya di ayat 17, Yakobus menulis begini, Bapak Ibu. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, bagaimana? Ia berdosa. Bapak Ibu, berbuat baik di sini, di ayat 17, bukan hanya menitik beratkan kepada
Waktu ada orang lapar, kita kasih makan. Waktu ada orang haus, kita kasih minum. Waktu ada orang tidak berpakaian, kita kasih pakaian. Waktu ada orang-orang terpenjara, kita kunjungi mereka di penjara. Waktu ada orang-orang butuh pertolongan, kita tolong mereka. Bukan hanya di situ, sampai pada batasan itu. Saudara akan mendapati bahwa ada perbuatan-perbuatan baik yang Alkitab ajar untuk saudara dan saya kerjakan. Salah satu perbuatan baik yang Alkitab maksudkan pada ayat 17 adalah begini. Kalau bikin rencana, sesuaikan dengan Tuhan punya kehendak. So, siapapun yang bikin rencana tidak sesuai dengan Tuhan punya kehendak, di ayat 16, Yakobus bilang, kamu salah. Di ayat 17, dia naik pada level berikutnya. Kamu tidak berbuat baik, kamu tidak bikin perencanaan sesuai dengan Tuhan punya kehendak, which is itu adalah perbuatan baik, maka kamu berdosa. Mari saya jelaskan. Kata berbuat baik di situ, bahasa Yunani menggunakan kata kalos. Salah satu pengertian dari kata kalos atau berbuat baik adalah tindakan yang telah mendapat persetujuan. Kan tadi kita udah belajar bahwa kalau saudara dan saya mau membuat rencana, maka rencana kita itu harus bersejalan dengan Tuhan punya kehendak. Tidak menyimpang dari kebenaran, Tuhan suka, Tuhan menikmatinya, sesuai dengan Tuhan punya pikiran, sesuai dengan Tuhan punya tujuan. Sedangkan di ayat 17, Alkitab bilang ini, apapun yang kamu rencanakan adalah sebuah tindakan yang telah mendapat persetujuan. Jelas-jelas Tuhan pasti setuju waktu rencana saudara dan saya tidak menyimpang dari kebenaran. Dan semua perencanaan yang saudara dan saya buat, lalu kita bertindak di dalam perencanaan itu, dan perencanaan yang kita buat adalah perencanaan yang tidak menyimpang dari Tuhan punya kebenaran, jelas-jelas itu yang Yakobus bilang, itu perbuatan baik. Dan waktu kamu melakukannya, kamu tidak berdosa. Tetapi waktu kamu membuat perencanaan, dan perencanaan kamu tidak mendapat persetujuan dari Tuhan, karena begini, menyimpang dari kebenaran, ini yang Yakobus bilang, kamu berdosa. Coba saudara lihat begini, bahwa ternyata dosa bukan sekedar tentang persoalan berzina, dosa bukan tentang sekedar persoalan berpikir cabul dan melakukan tindakan cabul, dosa bukan sekedar tentang persoalan kepahitan lalu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ternyata di ayat 17 dari Yakobus pasal 4, Alkitab mengajarkan ini buat kita. Kamu berdosa pada waktu kamu bikin perencanaan yang tidak bersesuaian dengan Tuhan punya kebenaran, tidak bersesuaian dengan Tuhan punya kehendak. Kamu bikin rencana tetapi tidak bersejalan dengan isi dari pemikiran Tuhan. Makanya Yakobus bilang, kalau ada orang tahu bahwa dia harus berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Berarti Yakobus lagi bilang, kalau ada orang tahu bahwa kalau dia bikin rencana, dia harus mempertimbangkan tentang kehendak Tuhan, tapi waktu dia bikin rencana, dia tidak mempertimbangkan kehendak Tuhan, maka dia sebenarnya sedang melakukan sebuah dosa dalam hidup. Amin. Mari kita sama-sama mempertimbangkan ulang. Apakah seluruh rencana yang kita buat adalah rencana-rencana yang menyimpang dari kebenaran, atau rencana-rencana yang di dalamnya adalah kita bermain pakai Tuhan punya aturan. Kita tidak melanggar kebenaran, kita tidak tindas orang kecil, kita tidak rampas haknya orang, kita tidak berlaku semena-mena, kita tidak melakukan kejahatan dalam perencanaan kita. Dan Alkitab bilang, selama kita mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan Tuhan punya pola dan Tuhan punya kebenaran, percayalah, pertolongan itu berpihak kepada kita. Pertolongan Tuhan berpihak kepada kita. Saudara dan saya akan selalu menghasilkan hasil benar, hasil berkualitas. Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kita untuk memastikan bahwa apapun yang kita rencanakan pasti berhasil. Tetapi semua orang yang bikin rencana yang tidak bersejalan dengan Tuhan punya kebenaran, mereka sedang ada pada kesalahan dan mereka sedang ada pada kehidupan berdosa. Semua orang yang bikin perencanaan lalu tidak mengandalkan Tuhan, mereka sedang melakukan tindakan jahat di depan mata Tuhan. Amin. Pilihan ada pada kita, Bapak Ibu. Baiklah, hari ini kita mengambil keputusan-keputusan benar dan mulai duduk membuat perencanaan-perencanaan yang tidak menyimpang dari kebenaran. Amin.
Saya selesai, mari saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa. Biarlah seluruh kebenaran firman ini Tuhan meteraikan di dalam kami, pemahaman kami, perenungan kami. Supaya pada akhirnya di dalam kesadaran akan kebenaran, kami berani memutuskan untuk mentaati firman Tuhan yang ini nih di dalam hidupnya kami. Waktu kami susun rencana, biarlah kami mempertimbangkan kehendak Tuhan sebagai hal yang esensi dalam seluruh perencanaan kami. Supaya pada akhirnya kami dapat menikmati hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami dapat menjadi orang-orang yang sangat efektif, sangat efisien dalam hidup, teruji sebagai orang-orang benar yang tidak sedang mengerjakan apa yang jahat di depan mata Tuhan, menjadi orang-orang yang terbiasa menerima pertolongan Tuhan untuk bisa melihat keberhasilan terjadi di dalam perencanaan kami, karena Tuhan mendatangkan pertolongan Tuhan buat hidupnya kami. Tolong kami, supaya setiap kali kami berencana, perencanaan kami mendapatkan persetujuan dari Tuhan. Supaya hari ini sampai kepada kekekalan, kami tetap dikenal sebagai orang benar yang terbiasa hidup di dalam kebenaran. Waktu kami taat kepada firman Tuhan, kiranya Tuhan membuat kami menikmati hal-hal baik dalam kehidupan kami. Sebelum kami mengakhiri pertemuan kami mau berdoa, doa yang Tuhan ajar kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.